Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan kedua ini dengan materi konsep-konsep sistem dan arsitektur sistem bersama saya Heribertus Yulianton. Pada kuliah ini kita mendiskusikan sistem komputer, sistem operasi, sistem berkas, sistem input-output, sistem jaringan, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami konsep sistem itu sendiri. Kita menggunakan kata sistem untuk menggambarkan berbagai hal dalam bahasa sehari-hari. Dalam pertemuan ini, kita mempertimbangkan konsep sistem dari perspektif teknologi informasi. Kita akan meneliti karakteristik dan komposisi sistem, menjelaskan arti arsitektur sistem, dan menunjukkan peran fundamental sistem, khususnya berbagai jenis sistem teknologi informasi dalam bisnis. Karakteristik terpenting yang dimiliki oleh semua sistem adalah bahwa setiap sistem dibangun dari sekumpulan komponen yang dihubungkan bersama untuk membentuk apa yang kita anggap sebagai satu kesatuan. Seringkali sistem dimaksudkan untuk memenuhi suatu tujuan atau untuk menghasilkan sesuatu. Tidak ada persyaratan bahwa komponen sistem harus fisik. Hubungan antar komponen juga bisa fisik atau konseptual. Bahkan sistem itu sendiri mungkin konseptual, bukan fisik. Nah, ini adalah contoh sistem pipa air. Ada komponen-komponen pipa, ada keran, tujuannya untuk mengalirkan air. Contoh lain sistem tata surya, ya, ada planet, ada bintang, ada asteroid, ada lintasannya, ada satelit. Properti fundamental, pola hubungan, pola koneksi, pola batasan, keterkaitan antar komponen dan keterkaitan antara sistem dan lingkungannya dikenal secara kolektif sebagai arsitektur sistem. Beberapa orang memilih untuk membedakan arsitektur sistem dari organisasi sistem. Asumsinya adalah bahwa arsitektur adalah fundamental bagi makna dan nilai sistem, sedangkan organisasi adalah salah satu dari banyak kombinasi komponen dan keterkaitan yang memenuhi persyaratan arsitektur. Adalah umum untuk menggambarkan sistem dan komponennya dengan model atau gambar di atas kertas atau objek dalam program komputer. Gambar ini disebut sebagai abstraksi. Abstraksi menggambarkan sistem nyata, tetapi bukan sistem nyata itu sendiri. Secara umum, tujuan dari sistem TI adalah untuk membantu organisasi memenuhi kebutuhan strategis perusahaan. Sistem TI seringkali kompleks. Untuk menyederhanakannya, diperlukan kemampuan untuk memisahkannya menjadi subsistem atau komponen dengan ukuran yang dapat dikelola. Analisis, desain, dan implementasi sistem TI harus dilakukan pada tingkat detail yang berbeda dan seringkali membutuhkan kolaborasi di antara banyak analisis dan desainer. Ini sesuai dengan kemampuan untuk menguraikan sistem menjadi komponen secara hierarki yang memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada tingkat detail yang sesuai. Saat merencanakan sistem TI yang efektif, perancang biasanya harus membuat arsitektur sistem yang cukup kompleks. Dengan jumlah besar komputer yang saling terhubung oleh jaringan, berpotensi dikembangkan ke area yang luas untuk mendukung tujuan organisasi. Karena perangkat keras komputer modern, penyimpanan, peralatan jaringan, dan sumber daya TI eksternal seperti layanan awan berlimpah dan murah, maka praktis untuk mendistribusikan kemampuan komputasi kepada semua orang dalam organisasi yang membutuhkannya, dimanapun mereka berada, baik di lokasi maupun di luar lokasi.
Internet dan struktur alternatif seperti komunikasi seluler dan satelit membuat komunikasi data global menjadi penting. Dalam konfigurasi klien Pladen, program di komputer klien menerima layanan, dan sumber daya dari program pasangannya di komputer Pladen. Layanan dan sumber daya dapat mencakup program aplikasi, layanan pemrosesan, layanan database, layanan web, layanan berkas, layanan cetak, layanan direktori, email, layanan akses jarak jauh, bahkan layanan startup awal sistem komputer. Dalam banyak kasus, hubungan klien Pladen adalah antar program aplikasi yang saling melengkapi. Dalam kasus tertentu, terutama untuk layanan berbagi berkas dan berbagi printer, layanan tersebut disediakan oleh program dalam sistem operasi. Ini adalah contoh dari sistem klien Pladen ya. Jadi perangkat mempunyai peran sendiri. Ada perangkat yang berperan sebagai Pladen, ada perangkat-perangkat yang berperan sebagai klien. Situs web sudah menjadi komponen penting dalam strategi sistem di sebagian besar organisasi modern. Pengguna sistem berbasis web berinteraksi dengan sistem menggunakan browser web standar, memasukkan data ke dalam sistem dengan mengisi formulir bergaya web, dan mengakses data menggunakan halaman web yang dibuat oleh sistem dengan cara yang pada dasarnya identik dengan yang digunakan untuk internet. Arsitektur sistem ini menawarkan antarmuka yang konsisten dan cukup dikenal oleh pengguna. Teknologi web bahkan dapat memperluas jangkauan aplikasi ini ke karyawan di bagian lain dunia dengan menggunakan internet sebagai saluran komunikasi. Komputasi awan dapat dilihat sebagai perluasan konseptual yang sederhana namun berpotensi tinggi dari komputasi klien Pladen. Premis dasar komputasi awan adalah bahwa banyak fungsi pusat data organisasi dapat dipindahkan ke layanan di internet di awan. Konsep awan sebagai sumber layanan-layanan berasal dari pandangan buku teks tradisional jaringan komputer. Nah, ini adalah contoh komputasi awan ya. Jadi internet itu sering digambarkan dalam bentuk awan seperti ini, dan di dalamnya ada banyak layanan, ada aplikasi ya, ada platform, ada infrastruktur. Ya, layanan di komputasi awan ada software as a service, menyediakan aplikasi perangkat lunak yang berjalan di Pladen, mengirimkan hasilnya ke tampilan di klien. Ada platform as a service, memperluas layanan awan ke fasilitas perangkat lunak yang diharapkan dapat ditemukan di komputer pengembang, alat pengembangan dan pemrograman web, fasilitas Pladen web, dan antarmuka program aplikasi sistem operasi. Infrastruktur as a service menawarkan emulasi perangkat keras berbasis cloud dalam bentuk mesin virtual, jaringan, dan sejenisnya. Sebuah alternatif untuk arsitektur klien Pladen adalah arsitektur peer-to-peer. Arsitektur peer-to-peer memperlakukan komputer dalam jaringan sebagai setara, dengan kemampuan untuk berbagi berkas atau sumber daya lain dan memindahkannya antar komputer. Karena setiap komputer pada dasarnya independen, maka sulit atau tidak mungkin untuk menetapkan kendali terpusat, untuk membatasi akses yang tidak tepat, dan untuk memastikan integritas data. Bahkan di mana integritas sistem dapat dijamin, akan sulit untuk mengetahui di mana berkas tertentu berada, dan tidak ada jaminan bahwa sumber daya yang menyimpan berkas tersebut sebenarnya dapat diakses ketika berkas tersebut dibutuhkan. Ini komputasi peer-to-peer ya. Jadi perbedaannya dengan client server atau klien Pladen, setiap komputer di sini setara. Tidak ada yang berperan sebagai klien, tidak ada yang berperan sebagai Pladen. Arsitek sistem TI harus mempertimbangkan sistem dari perspektif arsitektur aplikasi, arsitektur data,
arsitektur jaringan, dan arsitektur komputer. Masing-masing membahas aspek yang berbeda dari sistem TI secara keseluruhan. Pada akhirnya adalah tanggung jawab arsitek sistem untuk menghitung kebutuhan khusus organisasi dan membuat sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut sambil berusaha mencapai keseimbangan optimal dari daya komputer, kapabilitas jaringan, kenyamanan pengguna, dan anggaran. Oke, kita sudah masuk ke ringkasan. Saat bekerja dengan konsep besar dengan batasan yang ditentukan, seringkali mudah untuk memandangnya dari segi sistem. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen, dihubungkan bersama dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dikenali sebagai satu kesatuan. Komponen itu sendiri juga dapat dikenali sebagai subsistem. Untuk selanjutnya direduksi menjadi komponen bila sesuai. Area di luar batas suatu sistem adalah lingkungannya. Lingkungan memasuk input ke sistem dan menerima output dari sistem. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang mendukung strategi dan operasi organisasi. Komponen teknologi dari sistem TI meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem operasi, jaringan, dan data. Ada sejumlah cara berbeda untuk melihat sistem TI, termasuk arsitektur aplikasi, arsitektur jaringan, arsitektur perangkat lunak, dan arsitektur perangkat keras. Arsitektur umum untuk sistem TI mencakup semua pertimbangan ini. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar.